Gede banget ke. Hah, ini sih gila. Oke, go back to C5 channel ya. Sekarang tanggal 17 Januari 2025, hari Jumat ya. Ini aku masih nungguin teman-teman karena mau berangkat TikTok ke Raung via Sumberwijin ya. Jadi itu adalah jalur lama, yakni jalur apa ya bilangnya, jalur klasik atau jalur awas itu buat yang mau ke Raung. Jadi untuk plusnya di situ ya mungkin tanpa guide itu, kemudian jalurnya mungkin lebih nggak se ekstrim yang kayak di Kalibaru atau di jalur lainnya kayak gitu. Sama yang ini bisa di TikTok karena emang kebetulan pas nggak libur ya, jadi pas temen juga ada yang bisa liburnya 1 hari kayak gitu, jadi ya udah kita lewat situ aja. Baru nanti kalau misalkan udah dari situ bisa lah, kalau misalkan ada waktu lagi nanti kita naik yang Kalibaru atau jalur yang lainnya kayak gitu sih. Aku sih sebenarnya pengen yang jalur ada ini, ada air terjunnya, cuma aku lupa yang di mana gitu. Atau bener yang ini aku juga nggak tahu juga, lupa banget. Oke, ini di terminal kebanggaan ya, Terminal Mojokerto, buat nepo kalau kemanapun ya. Sejak suka-suka mendaki atau traveling kayak gitu, kalau pakai transport umum. Oke sih, ini kita masih nungguin Sanda sama Krisna yang neponya di terminal sini. Terus nanti di Pasuruan kita jemput Wafi yang waktu itu pernah ya TikTok kita juga sama aku kayak gitu. Oke, ini udah excited banget tadi ninggalin kerjaan ya. Maksudnya aku udah online dari jam 6 pagian buat apa itu, biar nggak ada outstanding kerjaan pas tak tinggal hiking kayak gitu. Oke, ikutin aja sih nanti gimana ceritanya, pastinya bakalan seru sih karena ini juga pengalaman pertama buat TikTok ke Gunung Raung ya. Semoga aja nanti kalau misalkan naik itu dapat view cerah kayak gitu lah ya, karena kita pengen banget lihat kaldera yang dari sana langsung kayak gitu, dari atas puncak. Oke, terima kasih. Oke, ini kita udah ada di Alfamart ya, jadi mau beli logistik dulu nanti sebelum berangkat, karena masih tinggal nungguin si Krisna aja sih. Palingan 10 menitan dari Rampati, paling deket sini. Karena emang gimana ya, tadi kan sebelumnya pas mau berangkat itu masih dingin. Tiba-tiba sampai sini tuh udah hujan terus banget gitu. Ini tuh baru reda juga sih setelah sekitar 1 jam. Palingan nanti habis ini aku langsung gitu sih WhatsApp untuk caranya, terus langsung berangkat biar nggak terlalu kemalaman sih, meskipun nggak ngejar waktu juga dari sana ya. Nanti biar bisa istirahat ya, maksudnya baik di jalan atau nanti saya base campnya. Ini masih gantian juga, masih ada masih di balik dari logistik. Oke, perjalanan kali ini kita mulai pukul 8 malam dari terminal Mojokerto untuk menuju ke Pasuruan menjemput Wafi. Go! Yo, perjalanan kami tidak akan lepas dari yang namanya hutan ya. Hutan ini berada di Bondowoso. Ini adalah salah satu jalan yang bisa kalian tuju buat ke Kawah Ijen, Kawah Hurung, atau ke Gunung Raung, gunung yang akan kami tuju saat ini. Memang gelap sih, jadi pastikan penerangan kendaraan kalian cukup ya.
Oke, ini jam 2.49, kita baru sampai di base camp ya. Setelah tadi perjalanan itu gak ngomong sama sekali kan, emang udah capek banget rasanya. Karena perjalanannya 5-6 jaman gitu dari rumah ya. Ini ada di base camp Mas Ferry ya, di Raung Sumberwini. Tapi nanti regisnya jam 6:30 lah. Astaga, ini baru bangun tidur banget. Cuma 1,5 jam kan. Masih nyarinya masjid. Udah di sebelah sini. Jadi mesti turun bentar. Daripada nggak bisa tidur juga. Udah. Oke, ini jam 5 pagi setelah mandi ya. Dan ya, cuacanya lagi cerah. Semoga aja nanti sampai trekking ke atas juga cerah gitu, biar dapat view yang bagus ya. Semoga aja. Dan ini basecampnya tadi cuma ada berapa orang ya, sekitar yang udah datang tadi tuh kalau nggak salah 2 atau 3. Cuma aku nggak perhatiin lagi setelah bangun tadi, soalnya emang ya udah nggak sadar banget gitu, capek karena udah perjalanan jauh ya. Ini cuacanya nyaman banget sih, sepi, tenang, udah asri juga, mantap pokoknya. Oke, ini udah jam 6:30 ya. Jadi habis ini palingan mau regis, terus habis regis nanti langsung project dulu, terus nanti mesti prepare buat mencoba aja sekali. Karena basecamp kita di atas, jadi kita harus turun dulu nih buat ke pos registrasi. Oke, ini kita mau regis dulu. Karena kita basecampnya di atas, jadi mesti turun ke bawah dulu buat regis. Jadi pos regisnya di agak bawah gitu, kayaknya 5 menit sih, kurang 6 menit. Karena nanti habis regis kita naik lagi ke basecamp, terus naik ojek. Ini udah excited banget. Semoga cuacanya juga aman sih. Ini ada di belakang sana. Oke, ini jadi kita masih proses regis ya. Jadi kita pakai KTP. Dan untuk regisnya tuh di apa itu namanya? Kayak di resort glamping gitu. Ini cukup bagus. Jadi satu sama resort. Jadi ini kalau misalkan mau tektok malah lebih bagusnya ke sini ya. Kami nyeri di sini terus baru naik. Keren banget sih. Karena TikTok kita wajib pakai ojek dari basecamp. Cukup jauh juga sih, tapi tetap seru kok. Oke, ini jam 8 sekitar 30-45 menitan ya, kita naik ojek gitu sampai ke pos 2. Dan itu emang worth it banget. Kita bayar 75.000 sampai pos 2 karena emang jalannya, kalau misalkan jalan kaki ini bisa sampai 2-3 jaman ya, karena jauh banget ya. Jadi kalau misalkan kita sewa ojek itu bisa hemat segitu gitu. Yang cukup gila juga sih so far. Sebelum kita melakukan udah turun deh, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar kita bisa selamat baik waktu naik maupun turun. Berdoa mulai. Iya. Apa iya? Akan ngomong Pak Lili sebelum mat. Untuk satu no, kurang lebih Muhammad yo. Pak Lili sebelum mat. Salam Muhammad. Sangat kompak. Oke, ini kita udah mulai start trekking ya dari jam 8 kurang 2 menit lah. Ini kebetulan suasananya bener-bener kabut banget. Tapi semoga aja nggak hujan ya, karena kemarin katanya yang ojek kemarin
Itu udah hujan dari jam 6 sampai jam 1 malam lah kayak gitu. Jadi harusnya sih aman untuk kita naik hari ini gitu. Cuma emang kalau kabut sih ya, karena di musim hujan udah pasti biasa banget kayak gitu. Oke, semoga kita semua selamat ya. Oke, untuk dominasi jalur di dari pos 2 sampai pos 3 itu rata-rata ini ya, tanah berpasir, bukan tanah liat yang orange banget, cuma dia ada lumpur sama pasir-pasirnya gitu. Jadi kalau untuk trekking aman. Sama untuk jalurnya sih konstan ya naiknya gitu. Jadi kayak bonus terus nanjak dikit terus bonus lagi kayak gitu sih. Nah, tadi dari pos 2 1200 terus pertengahan itu udah 1400-an. Terus kita kalau udah sampai di pos 3 itu udah 1800-an itu. Jadi udah lumayan tinggi, makanya kenapa dia jalurnya lebih konstan. Oke, 30 menit kita udah sampai di pos Batu Tulis ya. Untungnya kita lihat di daerah puncak itu cerah gitu, jadi lebih semangat lagi tuh. Karena tadi kan di bawah kelihatan apa ya, mendung banget gitu, gelap. Oke, ini menuju ke pos 3, jalurnya lebih rapat lagi ya, dengan semak. Ini yang benar-benar kayak gua banget. Karena emang kan jalur klasik dan jarang ada pendaki yang lewat jalur sini, jadi ya otomatis jalurnya pasti juga klasik kayak gitu. Gila nih, baru kali ini ketemu jalur yang jalannya aja sampai merunduk-merunduk. Masih bener-bener rapat ya. Tuh. Gila banget. Oke, ini 2 jam lebih kita udah sampai di Pondok Sumur. Itu artinya kita udah sampai di setengah perjalanan dengan elevasi yang masih nggak terlalu tinggi ya. Cuma nanti kalau yang dari sini sampai ke puncak itu udah elevasinya naiknya lebih tinggi gitu, nggak konstan lagi kayak yang dari bawah gitu. Cuma itu dari sini lumayan lah. Semoga nanti dapat lah ya di atas lautan awan, biar nggak sia-sia kita. Oke, ini semakin dari pos 3 ke pos 4. Aku yang tingginya cuma 160 cm ya. Ini mesti merunduk-merunduk seperti ini. Gila banget sih. Ini mah turun sampai base camp jadi kakek-kakek udah. Tapi so far untuk jalur dari pos 3 ke pos 4 meskipun elevasinya naik banget, tapi jalurnya adem gitu loh, karena rimbun. Jadi bisa apa ya, menurutkan capek-capek gitu. Cuma tadi tetap aja diganti sama yang merunduk-merunduk kayak gitu. Oke, jam 12 kurang 10 menit kita udah sampai di pos 4 Pondok Tonyo. Jadi nanti ke puncak kayaknya 2-3 jaman lagi sih ya, karena lihat situasi dan kondisi saat ini ya. Tapi ini nggak terasa banget tadi, dari yang setengah perjalanan ke pos 4 tiba-tiba sampai gitu.
Oke, jam 1:04 kita sampai di Pondok Demit. Pos 5. Oke. Mantap. Oke, jam 13.40 kita sampai di pos 6 ya. Namanya Pondok Mait. Masih kita masih dan ini ya, beginilah cuaca di musim hujan ya. Nggak bisa diprediksi. Tadi cerah, tiba-tiba pas naik udah tembok semua. Cuma teman-teman masih tetap semangat buat sampai puncak. Ya udah, kita harap bisa tetap, maksudnya sampai puncak bareng-bareng maksudnya kayak gitu sih. Jadi biar perjuangan mereka juga nggak sia-sia juga sih. Oke, sangat berkesan juga sih so far. Untuk jalannya sebenarnya cakep banget ya, cuma emang perlu extra effort buat naik-naiknya gitu. Kalau misalkan nggak kecil kabut, harusnya kelihatan tadi yang kayak dari bawah itu view-nya terbuka banget, udah hijau banget gitu kan. Keren banget sih. Semoga nanti paling nggak kawahnya kelihatan lah kayak gitu, supaya teman-teman juga seneng gitu. Oke, gitu aja sih. Oke, jam 2.20 kita sampai di pos 7 Pondok Angin ya. Gila banget. Ini adalah benar-benar tektok yang sangat menguras tenaga, karena emang dari bawah itu dihajar hujan ya gitu. Tadi juga teman-teman sampai kesepakatan dengan misalkan sampai pos atas vegetasi, kalau kita nggak bisa ngeliat puncaknya, oke kita turun kayak gitu ya. Ya udah sih, kita terima aja karena emang beberapa keadaan seperti ini tuh emang harus dikondisikan gitu. Sebenarnya ini mau dilanjut apa enggak tadi tuh karena kesepakatan nih. Jadi ada beberapa kan emang yang baru naik ke sini juga. Kita semua sih sebenarnya baru naik ke sini, cuma ada beberapa yang emang pengen nentasin puncak katanya gitu. Oke lah ya. Jadi kita kasih kesepakatan itu, dan mereka katanya maksudnya pantang mundur gitu. Maksudnya udah pantang jauh kan, udah naik jauh banget gitu. Kalau misalkan tanggung mau balik juga jauh banget kayak gitu. Jadi udah tadi kesepakatannya seperti itu. Sekarang kita tunggu aja sih kayak gitu. Kalau bener-bener maksudnya beruntung ya, nanti di batas vegetasi kelihatan puncak, kita masih sempet-sempetin gitu naik foto-foto bentar palingan, bikin konten atau apa itu lah, baru kita turun bareng-bareng sebelum kena malam ya kayak gitu. Inilah satu pelajaran penting ya, maksudnya kalau kalian punya teman pendakian yang sefrekuensi atau maksudnya sependapat gitu, sesusah-susahnya kalian ngadepin di jalur kayak gitu, kalian tuh masih bisa ngadepin bareng-bareng. Dan itu adalah sesuatu yang tak rasain sekarang kayak gitu. Tak benar-benar kayak mati-matian banget gitu kan. Berusaha biar semua masukan yang naik bareng itu benar-benar kita terima dan kita simpulkan bareng. Nggak bisa kita ambil secara sepihak kayak gitu ya. Dan ini adalah salah satu sangat berkesan juga, karena ya punya teman pendekatan seperti ini tuh bener-bener mengharukan ya, karena emang di sisi lain kita tuh punya jiwa solidaritas yang tinggi juga. Kita juga sebisa mungkin tetap menjaga mereka juga baik-baik kayak gitu.
Jadi kita juga saling menjaga juga, aku juga dijaga, mereka juga saling menjaga kayak gitu. Sangat beruntung banget sih, meskipun lelah-lelahnya ini tuh tetap ada kenangan di pendakian ini kayak gitu ya. Keren banget sih mereka, salut banget. Oke, ini udah sampai di batas vegetasi tree line ya. Dan tuh jalurnya di belakang nggak kelihatan sama sekali. Saya ini kemungkinan terbesar pasti nggak bisa naik. Tinggal nunggu teman-teman aja sih kalau gitu. Semangatlah perjuangan sampai sini, nggak sia-sia. Bisa sampai sini tuh udah perjuangan banget. Apalagi udah hampir 8 jam kita tadi trekking ya, dari pos 2 sampai tree line ini kayak gitu. Nah, itu di samping itu udah jurang-jurang semua. Itu nggak bisa ya kita lihat sama sekali jurangnya kayak gimana, bentuknya kayak gimana itu. Makanya kenapa kita nggak bisa lanjut sampai ke puncak kayak gitu. Jadi batas kita sekarang sampai di sini. Ya sudahlah, kita nikmati perjalanan ini dengan lapang dada ya. Karena sebuah perjuangan itu akan membuahkan hasil tidak sekarang, tapi bisa jadi kapan, maksudnya bisa jadi di lain hari kayak gitu ya. Tapi so far ini jalurnya Raung via Sumberwingin ini gila banget sih, gokil pokoknya. Nggak tahu tiba-tiba jalurnya kebuka sekarang ya, dan itu puncaknya. Jadi emang kayaknya perlu kayak cara nunggu atau gimana kayak gitu. Tinggal belakang doang loh puncaknya kadang. Tapi keren banget sih ini. Akhir perjuangan kita. Seneng banget sih bisa lihat dari sini. Udah keren banget dari bawah. Tapi ya ngeri juga sih sebenarnya. Ini cuma segitu gitu kan. Akhirnya kita sampai di puncak Raung ya. Setelah perjuangan panjang ternyata cerah. Terima kasih banget ya Allah. Gede banget ke. Ini sih gila. Yo, finally sampai puncak dan direstui sampai puncak. Meskipun bener-bener lama, jadi kita nanti bener-bener ngalahin buat turunnya ya. Gak masalah sih, yang penting bareng-bareng, tetap bareng-bareng, it's okay. Oke, sebagai penutupan, ini sekarang jam 17.23. Bener-bener tadi kita nungguin lama buat view-nya terbuka, ternyata nggak kebuka, tapi kita tetap maksain gitu, dan akhirnya sampai puncak kan tadi udah kelihatan dapat view cerah banget gitu ya. Dan sekarang kita turun udah sampai setengah perjalanan ke pos batas vegetasi terakhir gitu. Ini sih benar-benar oke banget ya, makanya nggak terduga gitu loh. Dari awal kan tadi udah recordnya kayak kehujanan, terus kena embun lah, nah inilah udah mau hopeless banget kan. Cuma ya ini kayaknya keberuntungan kita semua yang naik berenam hari ini kayak gitu. Kita bisa bersyukur banget gitu, maksudnya bisa dapat view yang macam-macam, bahkan dapat lautan awan, dapat view cerah gitu. So far ini adalah pendakian yang benar-benar berkesan ya setelah waktu itu lahir menjadi, dan ini juga salah satunya termasuk
karena ini benar-benar ekstrim juga. Nggak apa ya, nggak expect banget bisa 8 jam lebih, hampir 9 jam gitu kita naik. Kalau estimasi kita itu cuma 5 jam, tapi gokil sih. Kita tetap seru banget. Selamat menikmati tontonan ini. Jadi kedepannya semoga bisa mendaki lagi di gunung-gunung lainnya. Terima kasih. Dan akhirnya ini tuntas. Ini lihat mereka turun tuh, senang banget rasanya bareng-bareng sama mereka tuh. Keren. Terima kasih buat teman-teman yang udah solid di pendakian ini. Meskipun kita menghadapi banyak kendala, tapi kita bisa turun bersama-sama. Siapkan mental dan fisikmu di pendakian selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih semuanya.